Oke guys, balik lagi sama channel saya. Ngapocang kamu buah pe. Nah, hari ini saya mau membahas tentang motor di belakang saya. Kelihatan ya guys, motornya bapak-bapak. Tapi kalau tren zaman sekarang itu pakainya motor seperti ini. Ini motor GL. Nanti kita bedah speknya dari spek mesin sama sampai barang yang terpasang. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya. Jangan lupa juga bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Satu lagi, jangan lupa juga follow Instagram saya. Nah, tanpa basa-basi, kita lanjut ke videonya aja ya guys, masuk ke pembahasan. Nah, sebelum lanjut, ini motor dari punya teman saya. Nanti mau dibantu untuk menjelaskan dari spek mesin, basicnya apa, barang yang terpasang apa, nanti dibantu untuk menjelaskan. Nanti teman saya masuk, namanya Mas Wendo. Sini Mas. Nah guys, ini ownernya namanya Mas Wendo. Ini juga builder dari builder segala mesin CBG LMP Tiger. Biasanya tukang mengcustom apa ya, dari motor biasa jadi basic luar biasa ya Mas? Iya, seperti itu biasanya. Iya, jelas sesuai permintaan kita usahakan. Nah, kurang lebih kayak gitu guys. Kalau ada teman-teman yang mau bikin CB, mesin sama yang lain-lain, bisa dibantu? Bisa Dibantu. Nanti saya masukkan nomornya di bawah ini ya guys. Untuk alamatnya ya tetangga saya lah. Kadang saya juga sharing-sharing. Ya Mas Wendo? Iya. Langsung saja masuk pembahasan. Boleh dijelaskan ini basicnya motor apa Mas Wendo? Untuk basic sendiri kita menggunakan GL Pro Series 91 yang pajaknya murah meriah. Murah ya. Iya. Untuk pajak kurang lebih berapa sih? Kalau pajak itu nggak nyampe 100.000 lah. 100.000-nya masih kurang. Masih kurang. Entah itu kurang 500 perak apa berapa, yang jelas masih Masih kurang ya. Iya. Kenapa Mas Wendo pakai seperti itu ya? Karena di desa spek mendang-mending ya Mas Wendo. Iya, yang jelas itu. Ya, yang jelas itu. Jadi kita manfaatkan untuk low budget tapi hasilnya itu semaksimal mungkin ya Mas Wendo. Nah, bisa langsung lanjut dijelaskan lagi Mas Wendo untuk yang pertama spek bodi sama penataan rangkanya. Iya, untuk motor ini kebetulan ini kan pakaian saya sendiri, jadi saya bikin sebagus mungkin tapi murah meriah. Kalau bodi sih masih punya GL, cuman ada sebagian yang diganti. Misalnya kayak stepper depan zaman sekarang kan R15 ya, kita mengikuti. As 33 segitiga pakai Gorilla, bottom pakai Vixen yang murah meriah. Nah, untuk estimasi biaya ini per spare part yang dipasang itu, kalau ini kan slebor apa Mas Wendo? R15. R15 itu kisaran harga berapa sih Mas? Kali aja teman-teman mau bikin seperti ini. Kalau harga baru ya mungkin sekarang mungkin hampir 300 atau 250-an lah, sekitar segitu. Iya. Kalau saya sih beli second karena ya masalah dana lah. Ya. Yang penting itu terjamin dari originalnya ya Mas. Yang penting itu fungsinya lah yang nomor satu. Nah, kita lanjut ke bagian askok sama T-nya itu kisaran harga berapa Mas? Kalau saya beli second dulu bottom sama asnya itu sekitar 500-an. Kalau segitiganya Gorilla ya 400-an. Mungkin sekarang bisa lebih mahal, 450-an mungkin. Nah, kurang lebih harganya untuk kemudi depan itu gambarannya seperti itu ya guys. Lanjut Mas Wendo. Setir gimana Mas Wendo? Kalau setir saya pakai merek Kombis apa Asterbis lah, lupa saya. Yang jelas yang murah meriah lah, tapi yang jelas tidak patah, yang penting kan fungsinya. Nah, fungsi ya guys, yang penting fungsi bukan gengsi. Iya. Nah, untuk estimasi biaya itu seperti apa dan berapa? Kalau masalah estimasi biaya kan sekarang sudah banyak online lah, tinggal kita
pinter-pinter memilih spare part dan sesuai kebutuhan kita saja. Masalahnya kan kalau kita kan terus terang memang dana minim lah. Dana Ya, minim. itu ya. Beda sama mereka-mereka yang banyak duit. Oh iya. Nah, di sini saya lihat di depan ada dua master. Iya. Yang satu master rem, yang satu hidrolik kopling ya, Mas. Iya, benar sekali. Nah, biasanya saya lihat di Instagram itu kan kalau bikin hidrolik mahal-mahal. Iya. Ini spek mahal-mahal atau mending-mending, Mas? Kalau ini sebenarnya murah meriah sih, Murah cuma meriah. tergantung kita saja. Iya. Kalau ini saya pakai punyanya kalau nggak salah NMAX apa cuman yang imitasi. Kalau selang bawaannya dari ini, terus kalau yang bawah saya pakai yang model terbaru, tapi yang kecil. Kalau kan banyak sih, tinggal kita pilih-pilih. Ya. Kalau saya online dulu kalau nggak salah 250 apa berapa itu udah set. Semuanya. Iya set, kurang lebih segitu. Nah, guys, itu rekomendasi lah dari Mas Wendo. Untuk budget segitu, kita kopling sudah hidrolik, nggak usah pakai kabel, seling Iya. kopling. Jadi Ya, kalau menurut saya sebenarnya hidrolik itu lebih awet lah. lebih menurut awet, saya. guys. Asal kita pinter pilih spare part, nggak nyeplos lah, nggak orang buktinya bertahun-tahun aja aman. Wah, itu rekomendasi sekali, guys. Ada ilmu yang kita dapat dari Mas Wendo. Nah, lanjut lagi Mas Wendo. Kita langsung dipersingkat untuk spek tatanan bodi ini jenengan atas sendiri atau gimana? Kalau masalah bodi kebetulan saya nata sendiri karena saya hobi di motor tua, jadi saya nata sendiri. Untuk rangka ini masih standar atau udah diblaser atau gimana itu? Kalau rangka ya sedikit penyesuaian itu aja, semua udah tahu lah kalau masalah GL. Ya, supaya antara jok dan tangki itu tertata Iya, lebih iya. rapi ya Mas Wendo. Nah, untuk rangka kan seperti itu ya Mas Wendo. Kita langsung bahas ke kaki-kaki karena kaki-kaki faktor terpenting untuk jalan, kenyamanan, Benar sekali. keawetan, serta kesafetyan ya Mas Wendo. Ya, yang penting safety itu nomor satu. Nah, ini Mas Wendo pakai apa Mas Wendo? Kalau saya pelek sendiri, saya pakai dulunya sih pengennya TK, tapi karena mahal saya beli yang Scarlett, tapi yang ada natnya mirip lah, kalau sekilas sama TK mirip. Nah, seperti ini ya guys, teman-teman. Ya, kalau tromol sendiri saya pakai punya Ninja RR Ori bawaan motor racing, saya custom sedikit lah biar ya agak keren sedikit, Keren sedikit. tapi tetap safety. Kenapa Mas Wendo itu nggak beli tromol Ninja yang Ninja varian lawas, kan itu langsung tromol, nggak keluar budget lebih. Oh, Kan untuk tromol pakainya Ninja RR di bubut ya Mas Wendo. ya kalau tromol saya pakai itu karena saya nyari yang double soalnya kalau yang tromol biasanya keseringannya kan ngantong, soalnya Iya. jarang pakai kampas rem. Nah, benar sekali. Iya. Kenapa pilihannya itu jatuh ke tromol Ninja? Pelek Ninja? Sebenarnya kalau masalah itu dari Kawasaki sendiri yang jelas itu jarang sekali rumah laker sopakan karena dia bahannya itu memang ya mungkin Lebih premium ya? mungkin beda, itu aja sih setahu saya. Oke. Langsung kita lanjut ke bagian spek mesin aja ya guys. Kurang lebih untuk tatanan bodi serta barang yang terpasang itu seperti itu. Speknya nggak terlalu hedon kayak yang instagramable zaman sekarang ya Mas Wendo. Enggak lah, ini kan soalnya buat harian. Buat harian, utamakan fungsi Safety. ya guys, safety. Kalau gengsi sih nomor 2, 3, 4, 5 lah. Langsung Iya. kita masuk pembahasan mesin ya Mas Wendo. Kalau masalah mesin, kalau menurut saya pribadi sebenarnya standar karena ini motor buat harian. Karburator sendiri saya memakai PZ 30, itu pun bawaan motor VR 3 roda, Nah. set manifold. Itu rekomendasi sekali menurut saya ya guys. Menurut saya sendiri, daripada kita beli kayak PWL originalnya Ninja itu yang ukuran 26 itu harganya udah lumayan. Nah, untuk karbu kan seperti itu. Ini untuk spek murahnya dengan ukuran 30 ya Mas? Iya, 30, tapi tampilan kayak standar Iya. Mega Pro gitu. Itu kan rasanya tuh value-nya itu beda sekali. Langsung lanjut ke basic awal. Ini kan series ya Mas? Iya. Tapi kok
rupa atau wujudnya seperti Tiger? Ya awal mulanya memang series, cuman karena series itu sudah terlalu tua, jadi saya bikinnya agak mudah sedikit lah ya. Sedangkan silinder pop saya pakai punya Mega Pro. Kalau Tiger itu terlalu mahal, pakainya Mega Pro. Kalau Boring biasa Tiger. Dalaman sudah 6 speed, rongsel semua pakai Tiger, dan truk asnya saya pakai Diablo 66. Sekarang kan kalau Diablo 66 udah miring lah, ya sudah pemakaian ya lumayan lah, cukup untuk harian. Nah, kalau Diablo ya Mas Wendo, itu setahu saya kan stangnya panjang sekali. Iya. Nah, kalau ini aslinya memang panjang, Nah. tapi udah saya ganti pakai punya KCN. Sama lah dengan Neotech, Mega Pro dikit sama, tinggal kita bubut sedikit, kepala sekernya udah masuk. Nah, itu rekomendasi dari Mas Wendo supaya stangnya itu kalau pakai Diablo kan stangnya tinggi banget ya Mas Wendo. Jadi kalau Boring Tiger pun masih flandes ya? Iya, masih flandes. Ini spek tipu-tipu biar Boring Tiger itu 0 packing atau packing selembar. Jadi pakainya stang apa Mas Wendo? Stang KCN. KCN punyanya Mega Pro, itu bisa, Tiger bisa. Nah, lanjut lagi untuk bagian pengapian Mas Wendo. Kalau pengapian sendiri itu sebenarnya kalau saya sendiri saya lebih suka ke brand. Kalau pengisian sudah ke brand. Masalahnya kalau brand murah meriah. Maaf ya kayak potong. Ora Sorry ya guys, ada iklan. iklan sebentar. Nah, ini kan berarti untuk pengapian AC sama penerangan itu yang full wave ya, AC DC. Kenapa nggak pakai kayak Mega Pro itu yang full DC semuanya? Karena ya mungkin selera sih ya, kalau saya sendiri lebih suka AC. Masalahnya sangat terjangkau, rasanya pun menurut saya Beda lumayan tipis. enak, beda tipis lah. Ini double starternya hidup Mas Wen. Nyala. Terus kenapa dengan spek yang begitu ya, kalau dibilang gahar banget enggak, kalau dibilang kecil juga enggak, karena di atas Tiger standar, di bawah motor herek-herek zaman sekarang. Kenapa pakainya knalpot kleper? Emang enggak nahan di tenaga? Kalau masalah nahan dan tidaknya sebenarnya tergantung kita yang bikin. Kalau saya memang knalpot pakai GL Pro, cuman bagian exhaustnya belakang saya perbesar, jadi untuk power ya cukup lah, nggak nahan. Oke. Berarti panel-panel dari apapun yang ada di motor ini fungsi semua normal ya Mas? Alhamdulillah semuanya nyala dan berjalan. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk estimasi budget pembikinan spek mesin seperti ini itu kurang lebih habis berapa sih Mas Ren? Kalau masalah mesin sih sebenarnya tergantung spare part itu saja, tapi kalau totalitas semua sama motor sama dulu saya beli sampai jadi kayak gini kurang lebih mungkin ya hampir 10 jutaan lah. Nah, kalau ada teman-teman dari viewers atau subscriber kita yang mau bikin seperti ini, untuk jasanya itu kurang lebih berapa Mas Ren? Kalau masalah jasa sendiri saya nggak berani memastikan. Masalahnya kan kalau masalah jasa setiap orang permintaannya lain-lain. Kalau makin sulit ya jasanya mengikuti itu saja. Kurang lebih kayak gitu ya guys, dari spek mesin sama tampilan. Ini untuk spek yang harian ya Mas Wendo? Iya harian, karena dipakai untuk seharian. Nah, kita langsung dengerin suara mesinnya gimana ya guys. Kita cek sound, monggo dinyalakan Mas Wendo. Nah, kurang lebih kayak gitu ya guys, estimasi biaya, spek, serta untuk keseluruhan dari biaya dan spek seperti itu kurang lebihnya Mas Wendo. Kalau ada pertanyaan atau masukan bisa masuk ke kolom komentar. Sama satu lagi guys, saya itu mau bikin satu segmen untuk two stroke. Gimana menurut teman-teman
kita bikin atau hanya untuk 4-stroke aja. Nah, kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.